Yang pertama bahwa kita ini khususnya di era ini kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara linear, gitu ya. Oleh karena itu kita harus mengembangkan yang secara inovatif, walaupun ini adalah dinas sosial, gitu ya. Kemudian pertama kita harus menyelesaikan bahwa permasalahan sosial ini harus diselesaikan juga digabungkan dengan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu ini salah satu yang menggabungkan antara permasalahan sosial dan solusinya secara sosial dan juga ekonomi. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, dikatakan saat ini sudah saatnya socialpreneurship gitu yang kita kembangkan. Ini salah satu yang saya pikir konsep yang luar biasa. Nah ini yang salah satu role model barangkali gitu ya untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Saya yakin ini akan menjadi role model di Indonesia. Jadi udah ada berapa Pak yang konsep seperti ini? Tadi dikatakan bahwa ini adalah yang ini yang pertama ya. Kemudian yang tadi adalah yang kedua gitu ya. Dan mudah-mudahan akan diikuti oleh yang lainnya nanti di panti-panti tersebut. Dan saya setuju bahwa ini namanya bukan panti, tapi ini layanan gitu ya. Bahwa kita memang harus melakukan peristilahannya juga gitu harus kita pikirkan supaya betul-betul menuju kepada sociopreneurship. Itu yang saya pikir itu yang paling tepat. Kalau selain ini Pak, program Jawa Barat sendiri untuk pemberdayaan dari dinas sosial apa aja Pak? Banyak hal gitu ya, seperti tadi juga bagaimana kita juga katakanlah membimbing kaum kita gitu ya, atau teman-teman kita disable misalnya, bagaimana mereka juga bisa berdaya dengan cara mereka juga mempunyai keahlian gitu ya, tidak hanya keahlian yang paling mendasar tetapi juga keahlian-keahlian yang spesifik seperti halnya kuliner. Jadi mereka diajarkan bisa memasak dengan baik, membuat kue-kue masa kini terbaik, atau kue-kue yang dulu tradisional tetapi saat ini kita pertahankan harus lebih istilahnya bahwa kue-kue tersebut juga diminati gitu ya, bisa diminati dan bisa kita sebarluaskan lebih banyak lagi. Di samping itu juga seni-seni juga harus kita kembangkan, misalnya seni membatik dan seni-seni lainnya, yang mana itu adalah tujuan dari bagaimana kita mengembangkan skill dan keahlian yang spesifik untuk teman-teman kita di panti-panti, kurang lebih seperti itu. Oke Pak, terkait dari arahan Bapak tentang melibatkan CSR. Ya, saya rasa ini adalah suatu langkah konkret ya dan solutif gitu ya, bahwa ini adalah kita bisa membuat solusi di mana permasalahan sosial dan ekonomi ini bisa kita selesaikan dalam satu kesatuan. Nah, oleh karena itu saatnya juga kita juga mengetuk gitu ya dari para pengusaha yang sukses, dan tentu saja bahwa industri atau pabrik dan lain sebagainya atau pengusaha-pengusaha lainnya dan jasa-jasa lainnya yang tentu saja mereka juga menyisihkan mempunyai dana CSR yang potensi di Jawa Barat ini cukup sangat luar biasa. Itu mungkin sampai dengan 4 triliun gitu ya kalau kita hitung seluruh potensi CSR. Dan kenapa tidak gitu, bahwa mereka pun bisa membantu permasalahan-permasalahan yang berada di sosial ini di samping lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup sudah lebih dahulu gitu ya, CSR itu dicurahkan ke sana. Tapi untuk ini saya rasa dana bisa bergulir gitu, kurang lebih seperti itu. Karena ini sangat menghasilkan dan menjanjikan. Dan kita juga dikemas dengan kekinian. Itu kelebihannya di sini seperti itu.